Sebagai seorang pemilik bisnis, kamu tahu kan kalau bikin customer senang itu kunci kesuksesan bisnis untuk jangka panjang. Nah, di saat-saat itulah teman kecil kami, yaitu chatbot kepuasan pelanggan, datang membantu. Ibaratkan nih, punya asisten pribadi yang tugasnya ngumpulin feedback dan berinteraksi langsung dengan customer secara real time. Dan bagian terbaiknya adalah kamu bisa pakai emoji buat ngukur seberapa puasnya customer terhadap layanan kamu. So, tonton terus ya buat tahu cara mengukur kepuasan pelanggan dan cara bikin chatbotnya di Komo. Sekarang pasti kamu lagi bertanya-tanya nih, emang gimana sih cara mengukur kepuasan pelanggan? Nah, sebelumnya ada 2 indikator yang perlu kamu tahu, yaitu Customer Satisfaction Score atau CSAT dan Net Promoter Score atau NPS. Gampangnya nih, CSAT itu ibarat nanya sama teman kamu kalau mereka suka nggak sih sama produk terbaru Komo atau enggak. Nah, terus mereka jawab, suka dong. Jadi pada dasarnya yang perlu kamu tanyakan ke customer yaitu, seberapa puas Anda dengan produk atau layanan kami? Untuk menghitung CSAT, kamu cukup membagi jumlah tanggapan yang puas, yaitu customer yang ngasih rating 4 dan 5, dengan jumlah seluruh tanggapan. Lalu dikalikan 100. Sedangkan NPS itu ibarat nanya ke temen kalau mereka bakal ngerekomendasiin Komo ke teman-teman mereka atau enggak. Kalau mereka jawab, oh ya jelas, berarti kamu tahu kalau orang ini punya selera yang bagus. Namun, untuk menghitung NPS lumayan sedikit agak ribet sih. Pertama-tama, kamu harus nentuin skalanya dulu. Katakanlah, skalanya itu dari 0 sampai 10, jadi kamu bisa ngajuin pertanyaan, pada skala 0 hingga 10, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan produk atau perusahaan kami kepada teman atau kolega Anda? Kalau feedbacknya udah kekumpul, kamu perlu membagi tanggapannya jadi 3 kelompok berdasarkan skor. Jenis kelompoknya adalah promoters, passives, dan detractors. Lalu bagi jumlah tanggapan di masing-masing kelompok dengan jumlah seluruh tanggapan dan kalikan 100 untuk menentukan persentase dari setiap kelompoknya. Sekarang kurangi persentase dari kelompok detractors dengan persentase kelompok promoters. Dan begitulah kamu akan mendapatkan skor NPS. Tapi nih ya, ngumpulin dan ngitung skor secara manual pasti ngebosenin banget kan? Terus buat chatbot dari awal juga pasti ribet banget deh. Makanya dengan visual chatbot builder yang ramah pengguna dan template siap pakai dari Komo, bikin bot CSAT dan NPS jadi gampang banget. Cuma dalam beberapa kali klik aja nih, jadi deh! Chatbot kepuasan pelanggan Komo tugasnya untuk ngumpulin feedback dan berinteraksi dengan pelanggan secara real time. Memudahkan bisnis kamu untuk mengukur kepuasan pelanggan, menanggapi pertanyaan, dan menyelesaikan masalah. Kamu jadi bisa nunjukin seberapa besar dedikasimu kepada klien dalam menyediakan layanan yang luar biasa. Tapi harap diperhatikan ya, meskipun kamu bisa langsung menggunakan template, kamu juga bisa loh ningkatin chatbot kepuasan pelanggan dengan menyesuaikan keperluan kamu. Sebelum membuat chatbot, yang perlu kamu perhatikan adalah CSAT dan NPS nggak bisa digunakan secara bersamaan. Jadi kamu perlu ngaktifin bot satu persatu. Untuk memulai, pergi ke akun Komo kamu, lalu settings, lalu communication tools, create a new bot. Dari template di bawah ini, pilih measure how satisfied your clients are when they interact with you using emojis. Ganti nama template menjadi measure customer satisfaction in Instagram. Kalau kamu mau bikin bot untuk akun Instagram, ganti saluran ke Instagram. Dan tentukan pertanyaan serta emoji untuk balas cepat. Tapi jangan khawatir, template ini bisa bekerja untuk saluran komunikasi apapun yang terhubung ke akun Komo kamu. Pada jendela execution condition yang udah dipilih diatur menjadi 1 minute after a conversation is closed. Biarkan seperti itu dan klik Done.
Setelah ada yang mengirim feedback di lead card, kamu bakal lihat kalau setiap emoji akan secara otomatis menghasilkan tag di lead card dan menjelaskan makna dari setiap emoji. Kalau misalkan ada customer yang pilih emoji sedih nih ceritanya, artinya mereka nggak puas nih sama layanan kamu. Dalam hal tersebut, pesan internal akan langsung muncul di lead card, ngasih tahu ke responsible user tentang adanya feedback negatif. Untuk mengecek skor CSAT, kamu perlu pergi ke bagian Analytics di Salesbot Visual Builder, lalu kamu akan lihat persentase dari masing-masing tanggapan. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang Salesbot Analytics Como, kamu bisa cek video ini ya. Sekarang yuk pindah ke bot NPS. Tapi nih sebelum mulai aku mau ngasih tahu kalau bot ini cuma tersedia di paket Advance dan Enterprise aja. Dan kamu juga perlu menghubungkan bot ini ke setidaknya satu aplikasi pesan untuk bisa gunainnya ya. Bot NPS Como juga terletak di Communication Tools tab. Jadi tinggal scroll aja ke bawah untuk lihat bagian Net Promoter Score. Setelah itu cukup hidupin NPS-nya dan sesuaiin bot jika diperlukan. Di akhir setiap percakapan, kamu bisa mengirimkan bot NPS kepada klien untuk menanyakan seberapa mungkin mereka akan merekomendasikan bisnis kamu kepada teman mereka dalam skala 1 sampai 10 dan menilai kualitas layanan kamu. Kalau bot udah nerima tanggapan, secara default, bot akan nandain percakapan selesai. Begitu pula kalau misalkan nih dalam 24 jam gak ada jawaban. Meskipun demikian, fitur ini sepenuhnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kamu, jadi kamu bisa dengan gampang menyesuaikannya di pengaturan NPS. Setelah skor mulai masuk, di bagian dashboard kamu bisa lihat skor NPS rata-rata. Selain itu, widget menawarkan 3 tingkat kepuasan rata-rata, promotor, pasif, dan detractors. Juga nunjukin nih jumlah masing-masing dari tanggapan tersebut. Bersama dengan itu, kamu juga bisa lihat jumlah total tanggapan dan tingkat kepuasan keseluruhan yang ditentukan dengan mengurangkan skor detractors dan promoters. Nah, gimana nih? Sekarang layanan pelangganmu udah naik level kan? Sekian video hari ini. Kalau kamu udah siap nyediain layanan pelanggan yang luar biasa, langsung aja pesen sesi demo gratis bersama tim Como. Dan jangan lupa cek deskripsi untuk informasi lainnya. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Makasih udah pada nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!